Iya, hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, walaupun kita ibadahnya melalui online dan di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap juga harus semangat. Iya, dosa-dosa di sini semuanya semangat. Berarti anak sekolah minggu yang disayangi Tuhan juga harus semangat. Iya, maka dari itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ayo kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Ayo ikuti doa dari rumah ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami masih diberi kesehatan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau kembali beribadah kepada Tuhan. Jagai kami Tuhan, lindungi kami, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu sekolah minggu kita yang pertama, yaitu Keluarga. Iya, lagu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu 12 Murid Tuhan Yesus. Anak sekolah minggu di rumah pasti hafal kan? Dosa hafal? Hafal dong. Dosa-dosanya hafal. Pasti anak-anak sekalian juga hafal. Maka dari itu, ayo kita nyanyikan bersama-sama sekaligus kita hafal bareng-bareng. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Iya, lagu selanjutnya kita nyanyikan Tuhan Cinta Segala Bangsa. Iya, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan
Terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Kasih-Mu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekolah Minggu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Ayo kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami ingin mempersiapkan hati dan pemikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah Minggu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-23. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-23. Iya, untuk temanya merupakan perjamuan malam. Perjamuan malam. Nah, adik-adik sekolah Minggu, langsung mau tanya nih sama kalian. Siapa di antara kalian yang tahu alasan mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Ada yang tahu alasan mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Apa? Iya, yang pertama adalah untuk menebus dosa manusia. Ada lagi yang tahu? Ayo, angkat tangan cepat. Yang tahu alasan mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Tidak mungkin. Masa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia hanya untuk menemani kita makan bakso? Nggak mungkin kan? Tidak mungkin. Tapi alasan yang benar yaitu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia yang berdosa seperti itu. Nah, adik-adik, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, mereka tidak akan bisa keluar dari dosa dengan kekuatan mereka sendiri. Seperti itu kan, mereka tidak akan bisa keluar dari dosa itu dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, sehingga ternyata Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus menginginkan supaya kita selamat dari perbuatan dosa kita. Tuhan Yesus menginginkan supaya kita bisa keluar dari dosa kita tersebut. Sehingga Tuhan Yesus rela turun ke dalam dunia dan merubah menjadi seorang manusia untuk menebus dosa manusia dan menggantikan dirinya di kayu salib. Seperti itu kan? Iya. Nah, sama seperti firman Tuhan kita pada hari ini, di mana firman Tuhan kita pada hari ini dikisahkan mengenai Tuhan Yesus dan para murid mempersiapkan diri mereka untuk melakukan perjamuan malam, Nah, ketika itu perjamuan itu dikabarkan untuk menjelang hari kematian
Tuhan Yesus untuk memperingatkan hari kematian Tuhan Yesus. Iya. Perjamuan itu merupakan perjamuan makan malam di mana mereka yang terakhir bersama Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus pada saat itu ditangkap di Taman Getsemani. Iya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, pada saat hari terakhir perjamuan itu antara Tuhan Yesus dan para murid ternyata bertepatan dengan hari raya roti tidak beragi, atau disebut dengan perjamuan kudus. Iya, disebut dengan perjamuan kudus. Nah, pada hari raya ini ternyata selama 7 hari orang Yahudi tidak boleh makan roti yang beragi seperti itu. Mereka harus makan roti tidak beragi. Dan mereka juga tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan berat seperti itu kan. Seperti contohnya pekerjaan berat, tidak boleh mengangkat kayu-kayu yang besar seperti itu. Tidak boleh juga mengangkat air yang berisikan ember-ember yang besar, karena itu akan menghabiskan banyak tenaga mereka seperti itu. Nah, hal itu ditujukan atau bertujuan agar memperingatkan bahwasannya orang Ibrani telah bebas dari apa? Iya, orang Ibrani telah bebas dari perbudakan orang Mesir. Iya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, ternyata pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya yaitu Yohanes dan Petrus untuk mempersiapkan tempat bagi perjamuan malam mereka nanti. Seperti itu kan. Nah, ketika mereka diperintahkan, mereka juga bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, di mana tempat kami harus mempersiapkan perjamuan itu?" Nah, setelah mereka bertanya kepada Tuhan Yesus menjawab mereka harus masuk ke dalam kota. Nah, ketika mereka sudah masuk ke dalam kota, mereka harus mengikuti seseorang yang membawa kendi. Iya, Yohanes dan Petrus harus mengikuti orang yang membawa kendi. Nah, tujuannya adalah orang yang membawa kendi itu akan mengantarkan mereka ke tempat di mana mereka akan melakukan perjamuan kudus mereka. Nah, ketika mereka sudah melihat orang yang membawa kendi, mereka mengikuti orang itu dan tibalah mereka di tempat sebuah rumah. Nah, ketika mereka sudah di situ, mereka bertanya kepada tuan rumah itu. Ternyata tuan rumah sudah memberikan mereka tempat, sebuah ruangan di atas yang ternyata sangat besar, adik-adik sekolah minggu. Sangat besar, dan ternyata fasilitasnya juga lengkap, sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Iya. Akhirnya tanpa berlama-lama mereka mempersiapkan perjamuan makan malam mereka seperti itu kan. Mereka persiapkan semua yang ada untuk perayaan Paskah mereka seperti itu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, pada masa ini kita melakukan perjamuan kudus di mana yuk? Di gereja. Iya, kita melakukan perjamuan kudus di gereja. Nah, pada saat kita melakukan perjamuan kudus itu, kita mengingat bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan akan tubuh dan darah Kristus seperti itu. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus mengambil sebuah roti, dan ketika Tuhan Yesus mengambil roti, Tuhan Yesus mengucapkan berkat. Iya, Tuhan Yesus mengucapkan berkat, kemudian roti yang telah diucapkan berkat tadi dipecah-pecahkan seperti kan, dipecah-pecahkan menjadi pecahan kecil. Nah, ketika sudah dipecah-pecahkan, Tuhan Yesus memberikan roti tersebut kepada para murid untuk dimakan. Nah, Tuhan Yesus memberitahu bahwasannya kepada mereka roti tersebut merupakan wujud dari tubuh Kristus, tubuh Tuhan Yesus yang telah dikorbankan bagi mereka. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga mengambil sebuah cawan yang berisikan anggur. Ya, cawan yang berisikan anggur. Nah, Tuhan Yesus menyuruh dan memerintahkan para murid untuk meminum
anggur tersebut dari cawan itu juga. Nah, cawan dan anggur itu disimbolkan oleh Tuhan Yesus sebagai darah Kristus. Darah di mana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, itulah adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, saat orang Kristen melakukan perjamuan kudus, orang Kristen melakukannya sambil mengingat pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk mengorbankan dan menebus dosa manusia. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Iya, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, sehingga Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk kita yang berdosa ini. Padahal kan kita yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus yang menerima kesakitannya seperti itu. Kita yang berdosa, tapi Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk kita, seperti itu kan. Jadi marilah kita menunjukkan pada hari ini, mulai hari ini kita tunjukkan kepada Tuhan Yesus bagaimana kasih kita kepada Tuhan Yesus, bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus melalui ucapan kita, melalui tindakan kasih kita, gitu kan. Iya. Maka dari itu, marilah kita datang dan berseru kepada Tuhan Yesus. Marilah kita selalu memuji Tuhan Yesus. Marilah kita selalu beribadah kepada Tuhan Yesus. Bukan hari ini aja kita beribadah, tetapi hari-hari kedepannya kita juga melakukan ibadah. Jangan malas-malas ya, karena peribadahan kita itu merupakan dan mewujudkan bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, demikianlah firman Tuhan kita hari ini adik-adik sekolah minggu. Untuk ayat hafalan kita ambil dari Ibrani 9 ayatnya yang ke-28a. Ibrani yang ke-9 ayat yang ke-28a yang berisikan, demikianlah pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Seulang, Ibrani 9 ayat yang ke-28a, demikianlah pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Marilah kita refleksikan, kita pikirkan, dan kita hayati dalam pemikiran kita, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih barusan saja kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berjanji Tuhan, mau berbuat baik, ingin menunjukkan kasih kami kepada Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, kami ingin mengingat bagaimana pengorbanan Engkau melalui tubuh dan darah yang Engkau korbankan untuk kami orang yang berdosa Tuhan. Kami berjanji Tuhan, mulai dari hari ini kami ingin berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dan menunjukkan kepada semua orang bagaimana kami sebagai anak-anak Kristus mewujudkan sikap Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah bernyanyi dengan semangat kan? Terus kita barusan juga telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Ayo kita semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Udah, kita akan berdoa Bapa kami. Doa Bapa kami, dan kita nyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih.
jangan lupa minggu depan kita ibadah kembali. Harus semangat terus ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.